Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal terkait dengan tes SKD CPNS, yang soal-soalnya ini tentunya kita ambil dari buku paten CPNS 2025-2026. Selamat belajar semuanya! Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang. Beberapa hal yang dulunya dijunjung tinggi menjadi tidak relevan lagi di zaman sekarang. Tetapi konsep tersebut tidak berlaku bagi upaya bela negara. Bagaimanapun perkembangan zaman, setiap warga tetap memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Seperti A. Ikut mendukung kebebasan HAM bagi komunitas LGBT, atau yang B. Berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan tradisi tanah air, atau yang C. Tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong, yang D. Mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan sekitar, atau yang E. Menghormati bendera merah putih sebagai bendera nasional. Nah, soal-soal untuk TWK tes CPNS itu bukan lagi terkait dengan hafalan ya teman-teman, tapi terkait dengan penalaran. Nah, untuk mengerjakan soal-soal tes TWK, teman-teman harus mencari yang namanya kata kunci di narasi tersebut, karena biasanya opsi-opsi itu akan mirip atau bahkan kayak dirasa semuanya benar gitu. Nah, makanya kita harus mencari strategi untuk mengerjakan sebuah soal TWK. Nah, untuk soal ini, mari aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk soal ini, strategi yang bisa kita gunakan adalah pada kata upaya bela negara di zaman sekarang. Nah, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Karena apa? Karena pada zaman sekarang itu adalah zaman digitalisasi yang apa-apanya itu berkaitan dengan teknologi dan informasi. Kalau misal kita telah satu persatu dari opsi jawaban, untuk opsi A ini kurang tepat ya teman-teman, karena dia ikut mendukung kebebasan HAM bagi komunitas LGBT, yang mana LGBT ini ia melanggar nilai moral dan agama. Kalau misalnya untuk opsi yang B dan E, yang berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan tradisi tanah air dan juga menghormati bendera merah putih sebagai bendera nasional, itu lebih tepatnya merupakan wujud dari sikap nasionalisme dan juga cinta tanah air. Kemudian untuk opsi yang D, mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan sekitar, itu merupakan salah satu sikap pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, untuk itu jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Rahma merupakan seorang warga sipil yang menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut tercermin dari kecenderungan mendapatkan kepercayaan dari orang lain seperti rekan kerja, rekan, dan keluarganya. Dalam kesehariannya, biasanya Rahma A. memberikan dukungan kepada orang lain yang sedang dalam masa sulit, atau yang B. menolak tawaran suap meskipun mendapat keuntungan pribadi, atau yang C. memenuhi setiap janji dan membangun kepercayaan dan loyalitas dengan orang lain, atau yang D. menghormati semua orang tanpa memandang status sosial, ataukah yang E. mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya dalam bekerja. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari dulu kata kunci pada narasi tersebut. Nah, ternyata pada narasi tersebut kata kuncinya itu adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain itu dapat diperoleh apabila seseorang itu bisa menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya. Nah, opsi jawaban yang menunjukkan kepercayaan dan kejujuran ada pada opsi C, yaitu memenuhi setiap janji dan membangun kepercayaan dan loyalitas dengan orang lain. Nah, menepati janji itu merupakan tindakan yang mencerminkan konsistensi dan kewajaran. Dengan memenuhi janji, maka seseorang itu akan menunjukkan keandalan dan konsistensi dalam perilaku yang merupakan aspek integral dari integritas. Jadi, jawaban yang tepat dari soal ini yang sesuai dengan mendapatkan kepercayaan dari orang lain adalah yang C, memenuhi setiap janji dan membangun kepercayaan dan loyalitas dengan orang lain.
Nah, soal selanjutnya ini soal TIO. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Nah, soal ini kan merupakan soal figural ya teman-teman. Nah, figural di tes CPNS sendiri itu bukan hanya 3, 4, 5 kotak, tapi dia sudah 9 kotak gitu. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus benar-benar fokus, benar-benar teliti untuk mencari polanya gitu. Apakah polanya itu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Nah, untuk soal ini mari kita analisis. Nah, yang pertama untuk gambar oval itu akan terus bergantian warna putih hitam, hitam ke putih. Coba dari sini ya, ini kan putih, kemudian dia hitam, kemudian putih lagi, hitam lagi, putih, hitam, putih, hitam. Maka selanjutnya harus warna putih. Nah, untuk itu kita bisa mengeliminasi dari jawaban. Yang putih kan cuma B dan E, makanya jawaban A tidak perlu, C tidak, D tidak, tinggal B atau E. Selanjutnya, analisislah untuk yang gambar seperempat lingkaran. Dia akan terus berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan gini ya perputarannya ya. Nah, kalau misal tidak searah kan berarti gini perputarannya gitu. Nah, untuk yang pertama nih, yang ini dulu, dia kan tidak searah, berarti dia ke sini. Nah, makanya dia di sini. Kemudian yang ini berarti ke kanan, sini. Nah, berarti di sini benar. Kemudian yang kedua nih, dari sini berarti dia harusnya ke kiri kan? Dia di atas, oke benar. Dari atas berarti ke sebelah kiri di sini. Di sini benar. Nah, kemudian yang paling bawah nih, dari bawah nih, kemudian muternya ke kanan di sini. Berarti di sini benar. Berarti ini harusnya dia ada di atas. Di sebelah sini harusnya. Nah, kita cari aja yang di atas yang mana. Ternyata yang di atas adalah yang B. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal selanjutnya, seorang peternak bebek lokal mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 16 ekor bebek lokal selama 27 hari. Jika bebek lokal itu bertambah sebanyak 2 ekor, maka persediaan pakan akan habis selama berapa hari? A 18, B 20, C 22, D 24, atau yang E 26. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, di sini untuk soal ini itu kita review dulu untuk materinya, yaitu adalah perbandingan ya teman-teman. Perbandingan itu ada 2, yang pertama senilai dan berbalik nilai. Perbandingan yang senilai rumusnya seperti ini. Itu ketentuannya adalah jika variabel satunya makin besar, maka variabel 2-nya juga akan semakin besar. Kalau untuk yang berbalik nilai, seperti ini rumusnya, itu jika variabel 1 makin besar, variabel 2-nya akan semakin kecil. Nah, ternyata pada soal tadi itu menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Karena semakin banyak bebeknya, maka akan semakin cepat waktu dalam menghabiskan pakannya. Nah, untuk itu kita coba tulis di sini ya. Tadi banyak bebeknya yang pertama kan 16. Nah, dia habis selama 27 hari. Kemudian ternyata tadi bertambah sebanyak 2 ekor. Berarti di sini 16 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, ini yang kita cari berapa X hari di sini. Nah, karena berbalik nilai, berarti kita bisa tulis di sini adalah 16 per 18 sama dengan dibalik X per 27. Nah, sekarang kita sederhanakan. 16 bagi 2, 18 bagi 2. Berarti di sini tinggal 8 per 9 sama dengan X per 27. Kemudian kita bisa kali silang seperti ini. Nah, makanya kita dapatkan 9 kali X, 9X sama dengan 8 kali 27. Sini kali. Nah, jadinya 9X sama dengan 8 kali 27 itu 216. Sehingga X adalah 216 ikut dibagi 9. Makanya X adalah 24. Sehingga pakan akan habis selama 24 hari. Jawabannya yang D.
Permasalahan banjir di suatu kota masih menjadi langganan setiap tahunnya jika curah hujan sangat tinggi. Untuk membantu mengatasi hal tersebut, Fahri dan tim bekerja di Dinas Sumber Daya Air perlu mengupayakan A. Melakukan penyuluhan dengan target sasaran warga di daerah yang rawan banjir untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan menanam tanaman indoor, atau yang B. Mengevakuasi warga yang terdampak banjir dan memastikan dapur tempat pengungsian terjaga dengan bersih untuk menjaga kualitas asupan gizi warga yang sedang mengungsi, atau yang C. Membersihkan puing-puing atau barang-barang akibat terkena bencana dan melaporkan tindakan tanggap bencana, atau yang D. Membangun infrastruktur pengendali banjir seperti meningkatkan kapasitas drainase kawasan, waduk, dan pembangunan sistem pompa, atau E. Membuat peta kawasan yang rawan bencana dan mensosialisasikan warga setempat untuk tanggap bencana. Nah, untuk soal TKP, di sini karena udah full penalaran, jadi kita bisa menganalisis dari opsi jawaban yang ada ya teman-teman. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, di sini untuk mencegah terjadinya banjir lagi, setiap badan pemerintah itu memiliki peranannya masing-masing. Tadi kan ditanya Fahri dan timnya itu bekerja di Dinas Sumber Daya Air, makanya perlu mengupayakan apa? Nah, yang tepat di sini adalah membangun infrastruktur pengendali banjir seperti meningkatkan kapasitas drainase kawasan, waduk, dan pembangunan sistem pompa. Selain itu, untuk melakukan penyuluhan dengan target sasaran warga di daerah yang rawan banjir untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan menanam tanaman indoor, serta membuat peta kawasan yang rawan bencana dan mensosialisasikan warga setempat untuk tanggap bencana, termasuk kegiatan untuk pencegahan banjir yang juga dapat dilakukan. Nah, sedangkan untuk yang mengevakuasi warga yang terdapat banjir dan memastikan dapur tempat pengungsian terjaga dengan bersih untuk menjaga kualitas asupan gizi warga yang sedang mengungsi atau membersihkan puing-puing atau barang-barang akibat terkena bencana dan melaporkan tindakan tanggap bencana merupakan tindakan setelah terjadinya bencana, misalnya bencana banjir. Nah, untuk itu kita bisa analisis dari setiap opsi yang ada nih teman-teman. Nah, untuk yang paling tepat, Fahri dan tim bekerja di Dinas Sumber Daya Air, itu adalah yang D ya, mendapat 5 poin. Membangun infrastruktur tadi untuk pengendali banjir. Nah, kemudian A itu mendapatkan 4 poin, kemudian E mendapatkan 3 poin, B mendapatkan 2 poin, kemudian C mendapatkan 1 poin. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang D. Cukup sekian untuk pembahasan soal pada video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses selalu.